Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roida. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN 2 Sende, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Sekaligus mahasiswa PPG Dalejab Batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Hari ini Selasa tanggal 28 Januari 2024, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 2 dengan materi Mari Mengenal Malaikat-Malaikat Allah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Sehat? Udah siap belajar? Siap. Kita baca doa dulu yang akan dipimpin oleh Ananda Alfian. Silakan Ananda Alfian. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Untuk pembiasaan surat pendeknya, kita baca surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Deknya kita baca doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Nyanyikan Indonesia Raya dulu. Ayo kita berdiri dulu. Apa? Dirijen. Udah siap? Ikut sini bisa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah Baik, kemarin belajar tentang apa? Tentang senangnya bisa baca Al-Quran. Kemarin yang kemarin kita baca yaitu surat Al-Fil.
falaq. Ya, udah dipresentasikan ke depan satu-satu, bacanya sesuai dengan makhorijul huruf. Sekarang kita mau belajar tentang mari mengenal malaikat Allah. Nah, tujuannya agar anak-anak mengenal, bisa menyebutkan nama-nama malaikat dan menyebutkan tugasnya. Ya, seperti itu. Jadi tujuannya itu mengenal nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya dengan benar. Malaikat itu siapa? Makhluk Allah, ya, makhluk gaib. Makhluk gaib itu apa? Yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang tidak bisa diraba. Nah, ada yang udah tahu jumlah malaikat ada berapa? 10. Siapa aja 10? Keren, udah pada bisa. Oke, tepuk semangat. Semangat. Malaikat itu termasuk ciptaan Allah. Nah, malaikat diciptakan dari cahaya atau nur, ya. Terus malaikat ini memiliki beberapa sifat. Itu sifat baik. Jadi malaikat itu hanya punya sifat baik. Beda dengan manusia. Kalau manusia punya sifat baik, punya sifat buruk. Kalau malaikat nggak punya buruk, tapi punya semuanya sifat baik. Terus malaikat itu selalu taat kepada perintah Allah. Kalau manusia kan kadang suka nggak taat, disuruh sholat kadang nggak mau, disuruh puasa ada nggak maunya. Kalau malaikat patuh, disuruh sholat terus nggak pernah tinggal, disuruh puasa terus. Itu sifat malaikat yang selalu patuh sama Allah. Selanjutnya, malaikat itu tidak pernah membangkang. Beda dengan manusia. Kalian kalau disuruh mama selalu nurut apa kadang nolak? Kadang nolak. Kalau malaikat selalu nurut, apa yang Allah perintahkan selalu dipatuhi. Itu malaikat. Terus malaikat itu selalu melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah. Beda dengan manusia. Kalau manusia kadang dilaksanakan, kadang diabaikan. Itu bedanya. Selanjutnya, malaikat tidak mempunyai nafsu. Nafsu itu amarah, ego yang hanya dimiliki oleh manusia dan syaiton. Kalau malaikat nggak punya sifat itu, nggak ada, nggak punya sifat nafsu. Yang terakhir, umat Islam wajib beriman kepada malaikat itu. Salah mengetik, malaikat Allah. Jadi wajib, kalau wajib tuh harus, ya, harus beriman. Nah, di sini apa artinya iman itu? Nah, iman itu artinya percaya, yakin. Dalam hati kita harus yakin, harus percaya. Jadi beriman kepada malaikat itu artinya percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat. Kenapa kita harus percaya? Karena malaikat itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang karena nggak ada wujudnya. Jadi tapi kita harus percaya bahwa malaikat itu ada di sekitar kita. Makanya kita harus percaya, ya. Di sini iman itu, nah, iman itu artinya percaya, yakin. Dalam hati kita harus yakin, harus percaya. Jadi beriman kepada malaikat itu artinya percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat. Kenapa kita harus percaya? Karena malaikat itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang karena nggak ada wujudnya. Jadi tapi kita harus percaya bahwa malaikat itu ada
ada di sekitar kita. Makanya kita harus percaya ya. Di sini Allah berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya. Itu surat Quran, surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 285. Jadi semuanya harus beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan juga rasul-rasulnya. Seperti itu ya. Nah, ada yang masih ingat iman kepada malaikat itu rukun iman yang keberapa? Kedua, pinter. Kedua. Di sini ada nama-nama malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. Tadi kalian sudah menyebutkan nama-nama 10 malaikat dengan lancar ya. Kalian sudah hafal. Nah, yang sekarang Ibu bahas ini tentang wujud dulu. Wujud malaikat tidak tampak oleh panca indera, oleh mata kita ya, mata makhluk, mata manusia. Ini kita nggak bisa melihat karena malaikat itu gaib atau tidak nampak oleh mata. Nah, jumlah malaikat hanya Allah yang tahu. Sebenarnya ada malaikat itu jumlahnya banyak, tidak 10. Tapi yang wajib kita ketahui ada 10 yang tadi disebutin. Yang 10 yaitu yang pertama malaikat Jibril, malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. Tadi kalian sudah menyebutkan nama-nama 10 malaikat dengan lancar ya. Kalian sudah hafal. Nah, yang sekarang Ibu bahas ini tentang wujud dulu. Wujud malaikat tidak tampak oleh panca indera, oleh mata kita ya, mata makhluk, mata manusia. Ini kita nggak bisa melihat karena malaikat itu gaib atau tidak nampak oleh mata. Nah, jumlah malaikat hanya Allah yang tahu. Sebenarnya ada malaikat itu jumlahnya banyak, tidak 10. Tapi yang wajib kita ketahui ada 10 yang tadi disebutin. Yang 10 yaitu yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Iya, di dalam Al-Quran malaikat Jibril itu disebutkan sebanyak 3 kali. Jadi ketika kalian mengaji di Al-Quran itu ada nama Jibril 3 kali, ada nama malaikat Jibril ya 3 kali. Terus juga memiliki nama lain yaitu Ruhul Kudus dan Ruhul Amin. Ini nama julukannya malaikat Jibril. Punya julukan ya, Ruhul Kudus dan Ruhul Amin. Terus yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya apa? Membagikan rizki. Jadi rizki itu adalah segala kenikmatan dari Allah. Contohnya apa nikmat dari Allah? Hujan, kesehatan ya. Itu salah satu contoh dari banyaknya nikmat Allah kepada manusia. Ini hanya beberapa aja, ini hujan, sehat, masih banyak lagi. Yang ketiga ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya apa? Meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Kapan hari kiamat? Gak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, malaikat Israfil ini meniupnya 2 kali. Yang pertama mematikan semua dunia seisinya, semuanya ya, tanpa terkecuali. Kedua, membangkitkan manusia setelah manusia itu dimatikan semua yang tiupan pertama ya. Terus ditiup lagi untuk membangkitkan yang manusia yang tadi pada mati. Nah, setelah kiamat, manusia yang membangkitkan manusia setelah kiamat untuk dimintai pertanggungjawaban
pertanggungjawaban selama di dunia. Makanya selagi kita hidup di dunia, manfaatin dengan baik. Sholatnya tepat waktu, puasanya nggak boleh bolong, ya, kayak gitu. Dari nama-nama malaikat, ya, berarti udah cukup jelas ya. Kalau udah nama malaikatnya, siap? Iya, yuk. Coba 1, 2, 3. 10 malaikat Allah. Ya. Ketahui Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, itu jumlah dari 10 malaikat. Selanjutnya beriman kepada malaikat nih. Udah ada belum sama kalian ciri-cirinya? Coba dari diri sendiri nih, selalu bersifat jujur. Kita udah bersifat jujur belum? Sudah. Benar. Ayo, ada yang masih suka bohong? Enggak, udah jujur. Oke, masuk nih anak yang beriman. Yang kedua, suka nolong enggak? Nolong siapa? Yang lemah, yang membutuhkan, ya. Masuk ya. Yang ketiga, selalu berperilaku baik. Ayo, udah baik belum? Udah baik apa nih? Bersedekah, belajar dengan rajin, sholatnya 5 waktu, itu pintar. Nah, ini berperilaku yang baik. Terus yang keempat nih, dicek, selalu berusaha menjadi lebih baik. Udah masuk belum nih? Udah. Yang kelima, berusaha menjadi anak yang bertakwa. Udah belum? Apa itu takwa? Taat. Takwa itu taat, ya. Menjalankan perintahnya Allah, menjauhi segala larangan Allah. Nah, udah belum? Yang dilarang dijauhin belum? Udah dijauhin. Yang diperintahkan udah dikerjakan belum? Udah. Berarti termasuk ciri anak yang beriman. Selanjutnya, mengingat Allah. Udah mengingat Allah? Udah. Selalu harus mengingat Allah, itu harus, ya. Dengan cara apa? Zikir. Bacaan zikir banyak kan? Banyak. Contohnya? Boleh. Astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, masya Allah. Anak soleh, aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, ibu bapak dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Yes. Udah jadi anak soleh? Udah, harus. Mau kan jadi anak soleh? Mau. Nah, di sini kita ada alat peraga, ya. Nih, Ibu punya alat peraga tentang nama 10 malaikat. Coba. Jibril tadi menyampaikan wahyu, Mikail membagikan rizki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Munkar mayat dalam kubur, sama Nakir, Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Yang menjaga pintu neraka? Malaikat Malik. Yang paling ganteng? Malaikat Ridwan, menjaga pintu surga. Bisa, ya? Nah, di sini nanti menghubungkan garis. Nama-nama malaikat disesuaikan dengan tugasnya. Dihubungkan dengan tugas malaikat tersebut. Cara kerja
Semuanya nanti kalian berkelompok. Sebelum itu tentang nih, coba dari alat peraga ini ada gambar apa ini? Orang anak yang lagi memberi sedekah. Ini yang mencatat amal baik. Siapa? Malaikat siapa? Yang mencatat amal baik? Malaikat Raqib. Ini gambar ada anaknya sampai nangis nih, diapain? Dicaci maki. Berarti amal buruk. Siapa yang mencatat? Malaikat Atid ya. Terus ini ada gambar apa nih? Anak yang jatuh dari sepeda ya. Terus ada anak yang menolong anak yang jatuh dari sepeda. Ini termasuk amal baik. Yang mencatat malaikat Raqib. Oke, udah paham ya. Selanjutnya masih ada nih posternya nih. Ada gambarnya nih. Coba. Ini memberi sedekah malaikat Raqib. Lagi? Gambar lagi? Mencuri buah yang nanti dicatat oleh malaikat Atid ya. Nah, di sini ada Rasulullah. Di sini ada malaikat Jibril. Kenapa ada nama Rasulullah dan ada nama Jibril? Karena malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ini makanya selalu bergandengan. Nah, di sini ada gambar hujan. Yang menurunkan hujan Mikail. Yang termasuk juga membagikan rizki. Hujan rizki bukan? Rizki ya. Bahkan rizki yang gede banget itu ya. Sehat, terus hujan. Dari hujan itu bisa menghidupkan tanaman. Kadang manusia juga hidup dari air ya kan. Kalau nggak ada air, iya tanamannya bisa mati. Yang ditanyakan enggak? Udah bisa semua? Yakin? Kalau udah tugasnya nanti per kelompok dikerjakan bareng bersama-sama dengan kelompoknya, bekerja sama dengan baik. Sebelum mengerjakan tugas, ibu kenalin dulu nama kelompoknya. Di sini kelompok Alif, yang tengah kelompok Ba, yang sini kelompok Ta. Berarti kelompok Alif, Ba, dan Ta. Nih, dikerjain bareng, jangan sendiri ya. Kerja berkelompok, bekerja sama. Tulis nama kelompoknya ya. Ya, alat tulisnya. Yang bawah dikeluarin, yang bawahnya. Ini memasangkan ya, memasangkan nama-nama malaikat dengan tugasnya. Di ini dulu. Hah? Nama kelompoknya di atas. Nih kelompok Ta. Di sini di atas. Kelompok Ta. Nama kelompok udah ditulis belum? Iya, nama kelompoknya aja. Kelompok Alif, kelompok Ba, sama kelompok Ta. Oh, ditulis nama-nama anggotanya. Ya. Boleh, sok boleh. Terus usai. Yang lainnya loh, ambil pensilnya. Yo bantuin. Nadianya nulisin nama kelompoknya, yang lainnya yang udah tahu dikerjain. Ya punya kerjanya apa weh? Ya punya kerjanya apa weh? Ambil pensilnya itu dikerjain baru. Loh, bang kelas. Sudah.
Oh, kelompok Ba dulu, silakan masih ke depan. Hah? Boleh, semuanya boleh. Coba tunjukin hasilnya. Jibril tugasnya, dan Wahyu, Mikail, bagian Rizky, Israfil, Israel, cabut nyawa, Mungkar Nakir. Oke, bener. Rokib, mencatat amal baik. pinter. Atik, Mencatat amal buruk. Malik, Menjaga pintu neraka. Ridwan. Menjaga pintu. Oke, keren. Oke, bagus ya, pinter semua. Yuk, kelompok Alif, ayo silakan. Coba dicek jawabannya. Jibril kemana nih? Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Mikailnya? Membaikkan rezeki. Israfilnya? Nyawa. Mungkar dan Nankirnya? Menanyai di alam kubur. Rokibnya? Mencatat amal baik. Atidnya? Mencatat amal buruk. Malik? Menjaga pintu neraka. Ridwan? Iya, pinter. Ayo, kelompok mbaknya udah belum? Ayo. Ayo maju. Ayo sini. Tunjukin hasilnya. Akhir kelompoknya. Coba Ibu cek. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail membaikkan rezeki. Israfil meniup sakakala. Israel mencabut nyawa. Mungkar dan Nankirnya menanyai mayat dalam kubur. Rokib mencatat amal baik. Atid mencatat amal buruk. Malik menjaga pintu neraka. Ridwan iya, pinter. Mantap. Tiga-tiganya ya dapat 100 semua ya. Udah hafal semua ya. Nah, sekarang LKPD yang kedua, mengisi esai. Yo. Bismillah. Ya, tulis nama kelompoknya dulu. Kelompok Alif, kelompok Ba, kelompok Ta. Tulis nama kelompoknya ya. Ya, ditulis jawabannya di lembar jawaban ya, yang di bawahnya. Ada yang nulis, caranya loh. Ada yang nulis, ada yang ngasih jawabannya. Ya. Sok, siapa yang nulis? Kenapa? Ini gambar apa ini? Jangan ngobrol aja, yang lain pada kerja. Ini apa ini? Wih. Ayo. Jawaban. Kalau nama kelompok tulis. Kelompok Tak. Nggak boleh. Itu, ini bantuin jawabannya apa ini? Kasihan tuh temennya tuh, bantuin. Siap ya? Kelompok mana dulu yang mau ke depan? Oke, kelompok Alif dulu yang selesainya lebih dulu ya. Coba jawabannya apa? Coba nomor 1. Siapa yang bacain? Nomor 1. Nomor 1. Coba Ibu yang megang ya. Nomor 1, sebutkan pengertian malaikat. Apa jawabannya? Makhluk. Malaikat adalah makhluk gaib ya. Sebutkan 5 nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail bagian rezeki. Israfil meniup sakala.
Israel mencabut nyawa. Munkar dan Nakir menanyai mayat dalam kubur. Itu jadi 6 ya, disuruhnya 5, berarti bonus 1, nggak apa-apa. Yang ketiga, apakah tugas malaikat Munkar dan Nakir? Menanyakan mayat di alam kubur. Yang nomor 4 jawabannya apa nih? Siapa malaikat yang bertugas meniup sangkakala? Israfil. Ada berapakah jumlah malaikat? 10. Ya, jawabannya benar semua. Oke, tepuk tangan. Yeay. Kelompok Ta ya yang lebih dulu ya. Ayo, kelompok Ta dulu. Ayo dibaca. Coba. Siapa yang mau baca? Nomor 1 jawabannya apa? Malaikat diciptakan oleh Allah. Malaikat termasuk makhluk gaib. Malaikat diciptakan dari nur dan cahaya. Ya, terus nomor 2. Jibril menyampaikan wahyu. Mikail membagikan rezeki. Israfil meniup sangkakala. Israil mencabut nyawa. Rakib mencatat amal baik. Iya, terus Dia menanya di alam kubur. pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah tugas malaikat Munkar dan Nakir? Iya, jawabannya Menanya di alam kubur. ya nomor 4. Siapakah malaikat yang bertugas meniup sangkakala? Siapa? Israfil. Israfil. Ada berapakah jumlah malaikat? 10. Ya, betul ya? Ya. Sekarang kelompok Ba. Ayo bacain jawabannya di depan. Siapa yang mau baca? Sok. Nomor 1 Sebutkan pengertian malaikat. jawabannya Malaikat adalah makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh manusia atau diraba. ya. Nomor 2 Sebutkan 5 nama-nama malaikat beserta tugasnya. ya. Jawabannya Jibril menyampaikan wahyu. Mikail meniup sangkakala. Mikael. Iya, Mikael itu pembagian rezeki. Terus Israfil meniup sangkakala. Maju ke depan sini, jangan di belakang. Terus Israel mencabut nyawa. 4. Oh, udah 5. Udah 5 berarti jawabannya. Terus nomor 3. Apakah tugas malaikat Munkar dan Nakir? Apa tugasnya? Menanyakan dalam kubur ya. Terus Siapakah malaikat yang bertugas meniup sangkakala? siapa? Israfil. Israfil. Terus 5. Ada berapakah jumlah malaikat? 10. Iya, betul ya? Gimana? Betul nggak? Betul ya? Kalau tadi bukan seperti ada yang nanya, bilangnya nggak ada. Makanya sok. Apa? Nomor 5 apa? Apa yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan coba? Nomor apa? Pengertian dari sebutkan pengertian malaikat. Tadi tuh malaikat itu makhluk gaib yang diciptakan dari nur atau cahaya. Oke ya. Dari kerja kelompok kalian hasilnya bagus semua, kerjasama dengan baik. Sekarang tepuk tangan untuk kalian. Oke. Hebat, kalian anak hebat ya, anak-anak hebat. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, masih ingat rukun iman? Ada berapa? 6. Di antaranya yaitu rukun apa? Iman kepada malaikat. Malaikat rukun iman yang kedua. Kita cek sambil nyanyi. Iman tertanam dalam hati, beriman ciri orang yang soleh, yang iman pasti disayang Allah. Marilah kita semua beriman, pertama iman pada Allah, kedua iman
keenam, iman qada dan qadar. Itulah rukun iman yang enam. Bahagia bila mengimaninya. Menyanyikan nama-nama malaikat dulu terakhir. 10 malaikat Allah yang harus kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Sekarang sebutin tugas-tugasnya. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Atid, Malik, Ridwan. Oke, tepuk tangan semua. Pelajaran hari ini paham semua kan? Paham. Oke, pelajaran hari ini kita cukup sekian. Dilihat dari pemahaman, insya Allah kalian sudah paham semua ya. Nama-nama 10 nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Udah bisa menyebutkan ya tadi dengan benar ya. Nah, untuk pelajaran berikutnya, aku senang berakhlak terpuji. Nanti untuk pertemuan yang akan datang. Nah, oke, senang gak hari ini? Senang. Sudah belajar apa hari ini? Tentang malaikat. Satu apa? Malaikat jumlahnya ada? 10. Tugas-tugasnya udah? Tahu. Oke, tinggal dimantapkan kembali ya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang itu kita akan membahas tentang aku senang berakhlak mulia. Tugas kalian di rumah nanti ya, mempersiapkan diri untuk maju presentasi ke depan, menyebut nama 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Kalau tadi berkelompok, sekarang sendiri nanti di depan untuk pertemuan yang akan datang. Tepuk pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Memberi salam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cari yang rapi dulu ya, lebih dulu pulang. Kelompok alif. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum. Salam. Salam. Waalaikumsalam. Oh, boleh kumpulin. Waalaikumsalam. Kelompok ba. Oke. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.